Hi guys, welcome back to our channel. Yes, kali ini kita mau bahas tentang kuliah lagi karena banyak yang nanya. Dan kebetulan kita ada guest star Vanessa Chandra dari Melbourne University, jurusan Accounting and Finance. Yes, karena dia udah melewati first year ya, Tim. Jadi kita mau tanya-tanya nih gimana sih perasaannya dan hal-hal apa yang sudah dilewati dan didapati selama first year. Pertanyaan pertama, kenapa kamu pilih Melbourne Uni? Kenapa aku pilih Melbourne Uni? Karena it has a good program buat commerce. And specifically aku ngambil accounting and finance and it's also have a really good program di accounting and finance. Dan Melbourne tuh lokasinya nggak jauh ya dari rumah dari Indonesia. Jadi it's also a factor. Dan juga ada Chelsea yang bikin aku lebih tenang, knowing that aku ada kakakku di sini kan, jadi tenang banget pindahnya juga. Oke. That's good. Boleh. Lanjut pertanyaan kedua. Highlight dari tahun pertama di Melbourne Uni apa? Hal-hal yang terbaik yang kamu alamin. In terms of hal highlight, mungkin pertama belajar adaptasi di environment baru ya. Belajar lebih independen, meskipun ada Cici, sering dimasakin juga sama Cici, tapi juga belajar doing things lebih mandiri. Dan in terms of going into uni as like first year, aku kayak ngerasa inspired saat aku baru masuk lecture room, kayak seeing all those students kayak taking notes, kayak I mean not seeing the students taking notes, tapi maksudnya kayak ngelihat semuanya engage dan ngeliat professor kayak lecturer yang ngomong tuh inspiring aja, kayak being in that kind of environment. Yeah, I guess. Jadi ibaratnya kayak memulai season baru ya? Season baru, iya. Oke, that's good. Oke, next. Hal paling challenging di tahun pertama di Melbourne Uni itu apa? Hal paling challenging, finding a way to study, kayak finding a suitable way for me to study again. Kayak dari high school aku udah kebiasa, oke, cara belajar aku di high school tuh gini. Tapi saat pindah ke uni, I have to find a new way biar aku bisa kayak tahu, oh, this is how I'm gonna study. Kayak jadi trying to figure out a way for me to be able to study productively with the yang cocok sama structure course-nya, cocok sama taking notes gimana, gitu-gitunya. Itu pertama-tamanya aku lumayan struggle, kayak aduh ini aku ngerasa ketinggalan, aku ngerasa kayak am I studying enough, am I studying not enough, atau gimana, kayak bener-bener pusing awalnya. Jadi menurut kamu berarti beda dong sama cara belajar SMA ya? Beda banget dong ya. Ya, jadi menurut aku buat pengalaman aku juga itu challenging, di mana SMA tuh ibaratnya kita udah ada structure-nya, gurunya ibaratnya disuapin lah. Kamu harus belajar seperti apa, masuk kelas, ulangan, terus begitu-gitu. Tapi di sini lebih independen dan dilepas. Ya, jadi harus ngurusin diri sendiri. Yes, betul. Oke. Next, Tim. Kehidupan sehari-hari sebagai murid Melbourne Uni itu seperti apa? That really depends sama orangnya. Karena ada orang yang kayak schedule-nya dipadetin kayak kan kita bisa milih lectures-nya mau hari apa. Biasanya dikasih pilihannya, tapi you can choose, misalnya di offer hari Selasa or hari Jumat, and then bisa milih mau yang mana. Jadi some people, ada yang I know some of my friends kayak padetin semua tutorial dalam satu hari misalnya, jadi mereka ke kampus cuman 1 hari dalam seminggu gitu ya? 2 hari sih, seenggaknya 2 hari kayaknya, 1 hari. Kaget deh. 1 hari. Jadi 1 hari. Long weekend. Dan itu pun mungkin karena juga lecture kan ada yang recorded kan, jadi bisa juga ada pilihan nggak datang ke kampus, nggak dengerin lecture recording. Tapi personally, I feel like going to campus and listening directly to the lecturer lebih bikin aku ngerasa engage dan kayak nangkap. I feel like I can absorb more, but then again kalau kurang ya aku tinggal di rumah, aku bisa nyetel lagi recordingnya. Oke, jadi kamu lebih milih jadwalnya di spread out? Di spread out, tapi atau aku usahain jadi biasanya aku maunya long weekend, jadi Friday aku maunya kosong, atau enggak Monday aku maunya kosong, jadi kayak Sabtu Minggu, Monday gitu. Oh iya, kalau Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. That's a tip. Iya, itu bagus sih, bagus banget. Nah, aku tuh salah satu contohnya yang aku padetin tutorialnya, lecture-nya aku recording. Jadi aku padetin, aku bisa 1 hari males ya kampus, sisanya recording. Tapi ya begitulah. Oke,
kira-kira kamu menghabiskan berapa jam untuk belajar per minggu? Cici sering lihat aku belajar, menurut Cici berapa? Aku jarang lihat kamu belajar, aku seringnya ngeliat kamu nonton. Itu multitasking kayak kan. Iya, jadi setengah layarnya tuh YouTube, setengahnya lecture ya. Ayo the truth comes Oke out. deh, kasih tahu deh gimana Kira-kira belajarnya berapa jam per Apalagi minggu? kan tadi kita ngomongin lebih banyak independen ya ngurusin studinya. Iya. Kalau uni schedule dulu ya. Uni Yeah. schedule tutorial tuh rata-rata 1 jam per minggu buat per subjek. Dan di satu semester ada 4 subjek. Mostly. Ya. Dan mostly ya 4 subjek, tapi kayak ada pilihan bisa underload, tapi itu biasanya citizen sih ya. Iya, iya. Biasanya citizen yang underload. Kayak jadi ada 4 subjek per semester, terus dalam satu subjek biasanya ada 2 jam lecture sama 1 jam tutorial. Tapi itu bisa berubah ya, kayak subjek yang sekarang aku lagi ambil ada workshopnya sama ada tutorialnya, jadi it really depends, but mostly itu 2 jam lecture, 1 jam tutorial. Jadi berapa tuh per minggu? Per minggu ada 4 subjek, 3 jam kali 4 jadi 12 jam kurang lebih, itu yang dari uni. Ya. Tapi kan kita harus put our independent study juga. Iya. Betul. Jadi mostly aku sih satu subjek mungkin I try to put independent study 2 jam lah ya per 2 jam. subjek. Oke. But really depends. Sometimes I feel like I need more time to study this subject, jadi mungkin lebih lama yang di subjek kayak mungkin lebih dikit. Really depends. Oke. Tapi aku setuju bahwa itu tergantung. Kalau buat aku tergantungnya karena kalau lagi exam bakal Iya, lebih iya, banyak, iya. bener nggak sih? Atau nggak lagi Iya. ada assignment? Kamu gimana dulu? Per minggunya belajar? Bentar, ini ada 2 pengalaman. Kalau di S1, aku per minggu hampir 5 jam per minggu. Kayak aku hampir jarang belajar pokoknya Oh wow. per weeknya. 5 jam independent study. For everything kayak buat semuanya. Tapi aku lebih cramming sebelum ada pengambilan nilai, mau itu buat tugas atau buat ujian. Jadi aku nyantai sepanjang semester, waktu ada ujian Langsung baru ya? SKS? belajar. SKS, sistem kebut semalam. Nggak tidur, pakai minum energy drink, Oh, Red atau Bull, lebih kayak Red gitu. Bull. Nih ya, Red Bull penyelamat nih. Penyelamat, tapi untuk S2 lebih organized. Kalau lebih untuk rapi. yang rajin kayak aku nih, aku nggak butuh nih, karena udah konsisten sesuai jadwal. Kopi aja nggak disentuh ya? Enggak. Jadi Tapi iya kan per subjek kadang kayak beda gitu kan. per kayak- subjek beda, Iya. kadang yang susah, jujur aja nih ya, ada yang susah dan jujur aja ada yang mungkin lebih mudah Mudah, dilewatin. iya. Jadi butuh di-adjust saja. Oke, move on. Move on berikutnya, kamu aktif di organisasi apa aja di Melbourne Uni? First year aku aktif di organisasi PPIA, Perhimpunan Pelajar Australia. Indonesia, Australia. Australia. Iya, Indonesia Australia. Pokoknya perkumpulan orang Indonesia Iya. di Australia. Australia. Ya. Iya, jadi aku daftarnya tapi bukan sebagai member doang. Aku waktu itu aktifnya in terms of panitia. Karena aku ngerasa kalau misalnya ditanya aktif di organisasi, jadi member sama panitia tuh kerasa bedanya gitu. Kayak Betul. kalau jadi panitia tuh lebih lebih participationnya lebih di demand lah. Bukan Ada di demand tanggung sih, jawabnya ya. ada tanggung jawab. And itu juga opens up more connection ke orang, making new friends. Iya, bagus Dan itu juga bikin aku belajar banyak sih, itu organize events gitu-gitu. Sama aku this year aku ikut organisasi Christian Union di Melbourne Uni. And also kayak belajar banyak and ada kayak Bible study which also makes me learn a lot. Yeah. Kayak learning from the Bible through online ya, karena sekarang online, Yeah. tapi to get to know more people juga. Yeah. Seru. Jadi banyak organisasi yang berguna ya. Tapi selain itu juga aku ingat ada banyak organisasi yang buat hobi juga. Kalau ada yang suka olahraga atau ada yang suka nari gitu, banyak opsi-opsi organisasi yang buat just for fun juga. Ya, pokoknya kalau mau networking ikut organisasi ya. gitu Iya, buat nyari teman, buat ya bersosialisasi lah ya. Bersosialisasi, betul. ya. Oke. Oh, next question. Ini Asik. nyambung. Gimana cara bersosialisasi di Melbourne Uni? Berarti kamu ikut PPIA ya waktu itu ya? Iya. There are many ways, kayak bisa ikut organisasi, bisa lewat people you meet in tutorials or lectures even. Maybe mostly tutorial sih. Karena kalau lecture lebih langsung duduk dan langsung ngedengerin Rame kan? Rame iya, juga. rame. Iya. Dan langsung ngedengerin
orang lecturernya, tapi kalau tutorials tuh ada tutorial, bahkan di week pertama biasanya ada waktu buat icebreaker, kayak kenalan with people. But it's also important to be proactive, kayak jangan pasif kalau bisa, kayak just approach people karena most of them are also welcoming dan friendly juga, so don't be afraid to approach people. Iya, tapi ini follow up ya, perbedaan nyari teman sama SMA sama kuliah pasti beda, apalagi di luar negeri. Kamu ada challenge-nya apa waktu bersosialisasi sama international, orang-orang internasional gitu loh, dari lokasi yang beda-beda kan? Atau biasa aja kayak just speak English and everyone is cultures mungkin ada yang beda, cuman aku nggak ngerasa gimana banget kayak gimana, cuman aku ngerasa kalau di sini it's harder to maintain friendship yang long term with people you just meet in tutorials. Kalau misalnya di sekolah kan you meet the same people every day, tapi kalau di tutorials you're gonna meet them once a week, dan once a week pun it's only 1 hour, and jadi it's important to be able to be kayak proactive and kayak follow up on them gitu loh, kayak gak cuman hi that's it, tapi actually make effort maintain to actually kayak put effort in maintaining friendships gitu. Dan buat pengalaman aku sih somehow, ini kakak aku juga setuju ya, kalau kita dari Indonesia pindah ke Australia, somehow tiba-tiba orang Indonesia itu bisa ketemu aja gitu loh. Dan buat aku friendship yang lebih lasting pada waktu itu adalah ketemu orang-orang Indonya gitu loh. Jadi itu ya benar. Sosialisasi di sini. Next, Vanes kan baru dapet intern ya, internship. Jadi kita mau nanya, gimana cara mendapatkan intern di sini? Kayak apakah kampusnya ngebantu atau enggak? Kalau enggak, apakah harus nyari sendiri? Prosesnya gimana? Susah nggak gitu? Susah, subjektif ya. But I tried not to stress it out. Awal-awalnya sempat kayak mikir, aduh pengen dapet sekarang. Tapi aku juga diingetin ci Chelsea kayak, pokoknya aku ingat kayak God has a plan for me, and pokoknya aku nggak mau maksain kayak the situation. If it's meant to be, it will be pokoknya. Jadi aku kayak nyari, but I don't wanna stress it out too much. Jadi saat aku nge-scroll ya, I just applied, kirim resume, kirim cover letter. And they got back to me through email. There's also a Unimelt portal yang bisa buat nyari internship. Tapi kebetulan waktu itu aku dapetnya bukan dari Unimelt portal, tapi dari Unimelt portal juga aku nyoba apply. And Unimelt also provide workshop gitu-gitu buat kayak writing resume yang bagus gimana. Nge-equip kamu ya? Nge-equip aku, dan aku juga sering lihat workshopnya, and it's good to join gitu, dan itu fasilitas yang ada, so make the most out of it gitu. Okay. That's good. Next. Moving on. Ya, tempat paling nyaman buat belajar di mana? Di Melbourne Uni, maksudnya kayak di library, di rumah, atau ada study space yang kamu suka gitu kan? Menurut kamu paling efektif nih belajar di mana? Jangan bilang di kamar. Di kasur. Sambil YouTube. Sambil nonton. Di kasur enggak deh. Tapi kadang di kasur aku bisa produktif sih. Cici juga bisa kan? Iya, aku udah biasa belajar di kasur karena waktu nyampe ke sini, waktu nyampe ke Melbourne kayak kan numpang ya, ngeren gitu ya, pindah-pindah. Jadi kayak space yang personal tuh cuma di kamar, yang lain kalau misalnya di luar kayak ada orang, ya nggak sih, kayak nggak fokus. Jadi kayak udah biasa dari bangun tidur sampai tidur lagi di ranjang. Fun fact, aku juga pernah ngeliat Chelsea kayak dari pagi sampai malam di kamar, di kasur. Jadi keluarnya cuma saat mau nyari makan. Sampai aku juga bingung. Terus tim duduk di ranjang. Tapi kayak ternyata enak juga sih kadang kerja di ranjang. Kayak cuma punggungnya sakit. Iya. Ini jadi kayak ini sharing tentang study experience. Kayak aku nggak ngerti sih, aku nggak bisa di ranjang. Iya, tapi ya depends on people ya kan kalau study. Tapi aku suka sih di library Melbourne Uni, di Baillieu Library, itu nyaman banget. Aku suka belajar di situ. Dan di coffee shop aku juga suka. Di coffee shop depends on my mood juga sih. Kayak I don't think aku orangnya yang kayak aku tipenya yang di coffee shop atau tipenya yang di library. I feel like I could study di mana aja, cuman ya depends on my mood gitu. Oke, next Tim. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Nih,
Vanes ya. Jawab yang benar ya. Jawab Pikirkan yang benar. matang-matang, ini akan membantu teman-teman yang mau ke Melbourne Uni. Dengan sepenuh hati. Yes. Oke. Tips untuk orang-orang yang lagi consider mau ke Melbourne Uni. What do they have to know? Yeah, what do they have to know? What do they have to prepare? Do your research. Make sure you go into look at the course structure of your major yang kalian mau. Pokoknya do your research, terus study hard and tanya-tanya, jangan takut buat nanya. Dan pokoknya jangan stres dan jangan overthink, dan pokoknya it will be okay as long as you put your best effort. Dan ya percaya it will be okay, it will be great. Betul. Oke, dari kamu ada nggak nih? Kamu kan anak alumni nih, udah tua banget ya. Udah beberapa tahun yang lalu ya, tim 10 mungkin ya. Baru lulus SMA. Aku setuju banget, do your research, terutama tentang major atau degree yang kamu mau, karena kadang-kadang apa yang kita pikir kita mau, it's not really what we think is going to be like. Yeah. Jadi do your research, tapi ingat bahwa it's okay to adjust, it's okay to adapt. Yeah. Dimana kamu awalnya mungkin mau major A, tapi ternyata kamu sadar, oh ternyata aku nggak cocok, pengen ya. pindah, bisa, kayak semua itu bisa adapt. So it's okay to change, tapi do as much research as you can. Betul, karena perubahan itu adalah hal yang konsisten di dunia ini. Asik, ya kan? Tweetable tuh. Iya, hal yang paling konsisten di dunia adalah perubahan. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik kan? Itu akan membantu kita bertumbuh. Betul. Rasa takutlah yang tidak baik ya. Kita. Rasa takut itu yang musuh kita ya. Rasa takut tuh musuh kita. Ya, jangan takut berubah. Yes, jangan takut untuk step out of the comfort zone. Ini kayak di kelas aja. Ada yang mau nanya, ada yang mau Oke, apa? Mau nambahin sama. Even though aku bilang kan kayak do your research, tapi juga di Melbourne Uni tuh di first year biasanya you don't have to like directly know your major, bakal disuruh ngambil core subjects dimana kalian bisa nentuin, oh ternyata aku lebih ke economics ya anaknya, jadi di year 2 baru ngambil level 2 nya economics. Tapi kalau lebih ke finance, bisa level 2 nya finance and bisa double major, which is really good major. I think. So good. Oh, that's it for today. Thank you, Vanes. Thank you, Vanes. For being here. Thank you, guys. Answering our questions. Yes. Semoga itu membantu kalian. Yeah. Kalau ada pertanyaan bisa Tulis di komen. ditulis di komen. Hopefully it's We'll see you helpful. guys in the next video. See you. Bye.